Poin kedua, asumsi yang dibangun oleh penuntut umum tidak fokus hanya pada pokok perkara dan justru dalam tanda kutip nyasar pada penasihat hukum. Dalam replik setidak-tidaknya ada 9 kata yang menyatakan penasihat hukum tidak profesional. 2 kata menyatakan penasihat hukum tidak fokus atau gagal fokus, dan 3 kata menyatakan penasihat hukum mengada-ngada tanpa didasari alat bukti. Dengan begitu banyaknya racauan yang tidak didasarkan pada satu pun alat bukti, maka hal tersebut menunjukkan siapa sebenarnya yang tidak profesional, tidak fokus atau gagal fokus, serta mengada-ngada. Apa yang dilakukan penuntut umum ini tampak sama dengan arti pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Sudah sepantasnya saat mengajukan tuduhan-tuduhan baru tentang ketidakprofesionalan, penuntut umum bercermin dan membaca secara cermat fakta di persidangan dan argumentasi hukum yang disusun. Poin ketiga, sejumlah hal pokok lainnya yang penasihat hukum uraikan dalam duplik ini adalah sebagai berikut. A. Penuntut umum seringkali mengambil kesimpulan dengan dasar klaim kosong tanpa bukti yang sah dan argumentasi hukum yang solid. B. Replik penuntut umum semakin menjauhkan peradilan ini dari upaya pencarian kebenaran material. Sebagai perbandingan, jika dalam proses penyidikan pernah ada skenario yang disusun, maka di persidangan ini terdapat hal yang lebih tidak pantas dilakukan, yaitu manipulasi peristiwa untuk kepentingan klaim pembuktian dalil penuntut umum. C. Penuntut umum tetap mempertahankan kesalahannya serta melanggar prinsip unus testis nullus testis dengan tetap memaksakan menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Puduhang Lumiu yang berdiri sendiri, tidak berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya, dan bahkan terbukti tidak konsisten dan berubah-ubah di berbagai tingkat pemeriksaan perkara ini. D. Penuntut umum tidak konsisten menggunakan bukti poligraf. Dalam beberapa pembuktian peristiwa terlihat jelas penuntut umum hanya mengutip sebuah bukti jika dianggap menguntungkan, dan sebaliknya, sekalipun sebuah bukti valid dan berkesesuaian akan diabaikan jika dianggap tidak menguntungkan. E. Penuntut umum tetap menggunakan alat bukti yang tidak sah karena perolehan alat bukti yang melanggar hukum berupa pemeriksaan poligraf terhadap terdakwa yang melanggar Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. F. Penuntut umum tetap bertahan dengan ilusinya dan menutup mata terhadap 4 alat bukti yang muncul di persidangan yang membuktikan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap terdakwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan penuntut umum berhalusinasi dengan tuduhan baru, seolah-olah yang terjadi bukan kekerasan seksual ataupun pemerkosaan. Namun sayangnya tetap saja penuntut umum gagal membuktikan dalilnya tersebut. G. Penuntut umum mengakui kegagalan membuktikan motif kejahatan, namun berlindung di balik tuduhan terdakwa tidak terbuka. Seolah-olah penuntut umum lupa dengan prinsip dasar hukum acara pidana bahwa beban dan kewajiban pembuktian ada di pihak penuntut umum, bukan digantungkan pada pengakuan terdakwa. H. Penuntut umum tidak memahami apa arti circumstance evidence dan konsekuensinya pada kekuatan pembuktian. Di satu sisi penuntut umum mengatakan keterangan ahli psikologi forensik adalah circumstance evidence dan menyampaikan tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya kekerasan seksual. Tapi di bagian lain, penuntut umum juga menggunakan keterangan ahli tersebut dan laporan hasil psikologi forensik yang masuk kategori alat bukti surat menurut pasal 184 KUHP. I. Penuntut umum menuduh penasihat hukum tidak cermat, namun yang terbukti justru sebaliknya. Penuntut umum tidak teliti ketika menggunakan keterangan Panji Zulfikar Sidik dan Sopan Utomo seolah-olah sebagai saksi, padahal mereka tidak pernah dihadirkan di sidang dan BAP-nya tidak pernah dibacakan di persidangan. Serta mencatut nama ahli Nathanael E. Yohanes yang tidak pernah dihadirkan di persidangan perkara ini, melainkan dihadirkan oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagai terdakwa di persidangan yang berbeda. J. Penuntut umum masih mempertahankan dan tidak mengakui kekeliruannya telah memanipulasi beberapa peristiwa seolah-olah peristiwa tersebut adalah bagian dari perencanaan yang dilakukan oleh terdakwa. K.
penuntut umum bersikeras mempertahankan kekeliruan fatal karena menggabungkan dua unsur delik yang berbeda dalam uraian pembuktian surat tuntutan, yaitu unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. L. Penuntut umum tidak konsisten mengungkapkan kapan perencanaan pembunuhan sebenarnya disusun oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa lain. Dalam salah satu bagian tuntutan hingga replik, penuntut umum menyatakan telah ada kesamaan kehendak sejak terdakwa menghubungi saudara Ferdi Sambo melalui telepon dari Magelang. Namun di bagian lain disebut perencanaan dimulai sejak dari rumah Saguling di Jakarta. Penuntut umum sering menggunakan frasa, hal ini mengisyaratkan, atau bahkan frasa patut diduga dalam bagian pembuktian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Padahal seharusnya penuntut umum memahami frasa hal ini mengisyaratkan, selain menunjukkan penuntut umum ragu dan tidak yakin, hal ini juga tidak tepat diterapkan dalam pembuktian unsur dengan sengaja. Kalaupun diterapkan, hanya bisa diterapkan untuk delik-delik yang dilakukan karena kelalaian. Pasal yang didakwakan jelas bukan pasal yang mengatur ancaman pidana terhadap kelalaian, tetapi kesengajaan. Penuntut umum gagal menganalisis runtutan kejadian peristiwa dan waktu yang ditunjukkan oleh bukti CCTV, khususnya CCTV rumah Saguling, terkait jangka waktu saksi Kuat Ma'ruf yang hanya berjarak sekitar 3 menit sejak naik lift bersama terdakwa hingga terlihat di CCTV telah turun di tangga lantai 1 di samping lift. Bahkan penuntut umum mengabaikan keterangan saksi Daden Miffatul Haq yang berkesesuaian dengan keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf bahwa saudara Ferdi Sambo tidak berada di lantai 3 saat saksi Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3, melainkan saat itu berada di ruang kerja lantai 2. Demikian pula penuntut umum mengabaikan fakta-fakta bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf naik, terdakwa belum menyampaikan kejadian tentang kekerasan seksual di Magelang pada suaminya, saudara Ferdi Sambo. Bahkan pada saat itu saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu belum satu pun yang dipanggil ke lantai 3 kediaman Saguling. Kegagalan penuntut umum ini diperparah dengan tidak cermatnya penuntut umum mengutip keterangan terdakwa di proses persidangan. Penuntut umum tetap bersikukuh mempertahankan paradigma berpikir over patriarki saat menyebut terdakwa menggunakan pakaian seksi, pakaian yang tidak pantas sebagai bagian dari skenario adanya pelecehan seksual. Dalam konsepsi kekerasan seksual, pembenaran atau bahkan double victimization seringkali berangkat dari cara berpikir yang salah kaprah seperti ini. Seolah-olah menyalahkan korban yang berpakaian seksi dan membuat definisi seksi tersendiri yang tidak pernah dibahas atau disampaikan saksi atau ahli manapun dalam proses persidangan ini. Penuntut umum merasa benar sendiri dan tampak sangat terganggu ketika dalil-dalilnya diruntuhkan dengan bukti-bukti dan argumentasi hukum yang kokoh. Sikap merasa benar sendiri ini terlihat dari tuduhan terhadap penasihat hukum yang seolah-olah berkontribusi menyembunyikan informasi sebenarnya bersama terdakwa. Padahal sebagai advokat, penasihat hukum sejak awal berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi mengacu pada undang-undang advokat, dan bahkan penuntut umum sendiri juga tidak mampu membuktikan apa informasi yang disembunyikan tersebut. Sikap merasa benar sendiri tersebut tentulah tidak tepat dan tidak pantas dipertahankan dalam sistem peradilan pidana yang menghendaki seluruh bukti, dalil, argumentasi diuji secara objektif dalam proses persidangan. Dan pengujian tersebut wajib melibatkan dan mendengar secara seimbang dari sisi penuntut umum ataupun penasihat hukum dari terdakwa. Kami juga sangat menyayangkan perkataan-perkataan penuntut umum dalam replik yang terbaca tidak menghargai profesi advokat yang sedang dijalankan di persidangan ini. Ketidakmampuan penuntut umum membuktikan sebuah peristiwa justru dilimpahkan pada asumsi yang keliru. Seolah-olah penasihat hukum terdakwa, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf adalah orang yang sama. Selain faktanya keliru, dalil tersebut juga merupakan dalil yang dangkal, semata-mata untuk menyembunyikan ketidakmampuan penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya. Poin-poin pokok di atas akan kami uraikan secara lebih rinci dengan dukungan bukti fakta persidangan, peraturan perundang-undangan, doktrin hingga jurisprudensi pada bagian lebih lanjut